Salam Ika Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia atau Lemhanas RI menekankan pentingnya reaktualisasi ketahanan nasional sebagai akibat dari perubahan dinamika politik global, ketidakpastian geopolitik, antisipasi ancaman baru, dan keamanan cyber. Untuk lebih memahami apa konsep Lemhanas RI tentang reaktualisasi ketahanan nasional, kita akan tanyakan langsung kepada pelaksana tugas Gubernur Lemhanas, Legend TNI Eko Margiono MA. Terima kasih Bapak Eko Margiono atas kehadirannya di IK Terima kasih juga sudah mengundang saya nih. Senang sekali Bapak berkenan hadir di sini. Bapak, kita ingin tahu lebih lanjut mengenai apa konsep dari reaktualisasi ketahanan nasional yang telah dipersiapkan oleh Lemhanas RI ini, Pak, dalam kaitannya dengan Indonesia saat ini. Baik, pada kesempatan yang baik ini dalam rangka hari ulang tahun Lemhanas ke-59, kita mengangkat tema memang reaktualisasi ketahanan nasional. Memang ini sebetulnya bukan tema yang baru. Hanya memang dunia ini sekarang sudah berubah. Tantangan kita sedemikian kompleks. Kita tidak bisa lagi bicara ketahanan nasional 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Sekarang tantangan kita secara geopolitik juga sudah berubah. Di mana dunia sekarang tidak bisa mengatakan bahwa saya independen. Saya tidak ketergantungan kepada negara lain. Sekarang ini seluruh negara dimanapun di dunia ini saling ketergantungan. Apabila terjadi gangguan pasokan pangan saja, maka seluruh dunia akan juga dampaknya. Demikian akibat tadi gangguan pasokan pangan itu kan bisa diakibatkan terjadinya konflik di suatu daerah. Suatu contoh konflik Rusia dengan Ukraina itu berdampak terhadap pasokan gandum. Atau mungkin juga kalau nanti di Timur Tengah terjadi konflik, maka pasokan minyak bumi akan berpengaruh, maka otomatis harga minyak di dunia akan naik. Ini yang mengatakan bahwa sekarang ini kita reaktualisasi ketahanan nasional ini dalam artian bahwa banyak hal-hal yang baru. Apalagi sekarang mohon maaf, kita baru saja mengalami pusat data nasional kita mendapat serangan cyber. Ya, ini adalah suatu hal yang mungkin selama ini kita tidak pernah menyadari bahwa ketahanan nasional itu bukan hanya yang bersifat klasik seperti ketahanan dan banyak hal sekarang. Contoh juga kita baru saja menghadapi pandemi COVID-19. Bagaimana kita pada awal pandemi COVID kita sama sekali tidak mengerti harus berbuat apa. Karena kita semua vaksinnya tidak punya, alat-alat kesehatan pun sebagian besar diimpor dari negara-negara lain. Nah, oleh karena itu inilah yang kita coba angkat bahwa ketahanan nasional itu banyak aspek di bidang teknologi, di bidang pangan, di bidang kesehatan. Ini juga kita butuh ketahanan nasional. Sehingga inilah yang mungkin selama ini tidak pernah diangkat, kita coba Lemhanas mengangkat isu-isu seperti ini. Dari sekian ancaman itu Pak, apa ancaman terbesar terhadap ketahanan nasional kita ini? Ya kalau kita melihat sekarang yang jelas ketahanan pangan itu sangat mutlak. Karena semua manusia di bumi ini pasti membutuhkan pangan. Sekarang banyak negara yang biasa mengimpor ke Indonesia sudah menyetop, seperti India sudah tidak lagi mengimpor berasnya ke Indonesia. Juga mungkin beberapa negara apabila menghadapi krisis sama. Oleh karena itu kita butuh juga harus memiliki ketahanan pangan. Ketahanan pangan sementara kita tidak pernah lagi swasembada beras. Nah, kita oleh karena itu pemerintah sudah berupaya dengan membuat food estate ataupun sudah akan mengakuisisi lumbung padi yang ada di Kamboja. Ini kan sebagai salah satu upaya kita untuk menjaga ketahanan pangan. Karena sekali lagi pangan ini sangat penting. Jadi berkaitan dengan food security dan energy security itu sangat penting buat kita. Bapak tadi juga Bapak mengatakan bahwa kebocoran mengenai data-data strategis ini Pak. Mengapa sampai terjadi kebocoran ini Pak? Kemudian bagaimana dengan sense of security dalam pengamanan data-data ini di tingkat nasional ini Pak?
Kami di Lemhanas tidak mempelajari secara detail karena memang sudah ada lembaga-lembaga sendiri yang mengatur berkaitan itu. Tetapi kami Lemhanas sudah mengingatkan kembali bahwa pentingnya keamanan data. Security, masalah keamanan berkaitan dengan data ini kita masih secara umum masyarakat kita itu tidak begitu peduli. Karena mohon maaf, kita kalau merasa kehilangan barang atau kehilangan sesuatu itu, kalau barang itu tidak ada, contoh kita punya handphone kita tidak ada, maka itu baru dianggap hilang. Padahal data di handphone itu kalau sudah diretas, kemudian apalagi sudah di cloning, semua data-data di handphone kita sudah terambil oleh orang lain, sementara secara fisik handphone itu ada, maka kita menganggap tidak hilang. Padahal kalau kita bicara berkaitan dengan datanya sudah hilang, sudah diambil sama orang. Nah ini pemahaman kita berkaitan dengan sense of security, berkaitan dengan keamanan data ini kita masih kurang. Oleh karena itu ya memang suatu pelajaran yang baik buat bangsa kita, akibat kita tidak membuat backup datanya, sehingga akhirnya kita mengalami ya kesulitan tersendiri ya. Oleh karena itu memang itu kembali pada kewenangan dari lembaga-lembaga yang sudah menangani. Kita hanya ingin mengingatkan kembali bahwa pentingnya berkaitan dengan keamanan data. Tapi apakah mungkin Pak tidak ada backup data? Yang kita dengar memang ada yang punya. Seperti kami Lemhanas. Kami juga Lemhanas ada di datanya di Pusat Data Nasional yang di Surabaya. Tetapi kami kan punya backup yang ada di Lemhanas. Sehingga manakala itu terjadi, ya data kami masih ada, masih tersimpan. Dan berarti kami sudah ada antisipasi ya Pak ya? Ya kami kan kalau kebetulan data kami kan tidak terlalu besar dan data kami tidak terlalu banyak diakses untuk publik. Kami seperti instansi-instansi yang berkaitan dengan publik seperti imigrasi, kan itu yang sangat berpengaruh gitu sebenarnya. Nah, dari sudut Lemhanas ini Pak, langkah-langkah pemulihan yang harus dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan dan sense of security ini Pak. Jadi kembali lagi bahwa ini sudah ada lembaga yang menangani ya, artinya sudah langsung di bawah Menko Polhukam berkaitan dengan penanganan terhadap Pusat Data Nasional. Tetapi kembali kami sebagai lembaga yang melakukan pengkajian, kami lembaga yang melakukan pendidikan, ingin mengingatkan pada kita semua bahwa pentingnya keamanan data. Sekarang kita sudah berbeda dengan 10 tahun, 15 tahun yang lalu, di mana data mungkin kita tidak peduli, tapi hari ini kita sangat penting dengan data karena zaman sudah digital, kita butuh sekali lagi pengamanan dengan data ini. Jadi sudah dipersiapkan Pak antisipasi, mau tidak mau ini akan mempengaruhi kebijakan atau kajian-kajian dari Lemhanas ini Pak? Ya sebetulnya kami juga sudah memang melakukan kajian karena memang sekali lagi contoh sederhana yang kita coba berkaitan dengan pengoperasional Starlink. Beberapa saat yang lalu pemerintah sudah bekerja sama dengan pihak Starlink sudah mengoperasionalkan. Ini juga ada tantangan-tantangan tersendiri di mana selaku operator pemerintah apakah bisa mengendalikan mereka. Beda dengan operator-operator telekomunikasi yang ada yang menyediakan jasa internet seperti katakanlah Telkomsel, XL dan lain sebagainya. Pemerintah masih bisa mengawasi mereka, tetapi seperti Starlink yang basisnya ada di Amerika, bagaimana dan itu langsung komunikasinya dengan satelit, bagaimana pemerintah bisa mengawasi data-data apa saja yang masuk di sana. Melalui Starlink itu Pak. Tapi kalau memang kita sudah tahu bahwa susah kita akan mengontrol mereka, kemungkinan mungkin dari kajian-kajian ini apa yang harus dilakukan untuk menghadapi adanya Starlink ini Pak? Sebetulnya sudah banyak juga lembaga-lembaga sudah membuat kajian-kajian dan lain sebagainya. Pada intinya hanya Lemhanas kembali pada mengingatkan berkaitan dengan ketahanan nasional. Jangan sampai ini menjadi suatu entry point bagi orang-orang yang ingin memanfaatkan Indonesia tidak bersatu. Ini sangat mudah sekali menggunakan akses internet ini, jaringan internet ini, dengan mereka tanpa pemerintah bisa melakukan kontrol terhadap internet tadi. Iya. Sebagai contoh sederhana pengalaman saya pada saat 2019 kita menghadapi pemilu di mana Jakarta pada saat itu sempat terjadi
ya katakanlah kerusuhan, ya mohon maaf pada saat itu di media sosial banyak sekali beredar gambar, foto, video yang tidak tahu kita kejadiannya kapan, tetapi kemudian dinarasikan seolah-olah kejadian itu pada saat hari itu. Nah, masyarakat kita itu mungkin juga sangat mudah terpengaruh sehingga banyak masyarakat yang meyakini bahwa itu betul-betul terjadi. Nah, oleh karena itu kita juga ingin menyampaikan kepada waktu itu pada pemerintah dalam hal ini waktu Kominfo untuk mulai khusus Jakarta coba dikendalikan berkaitan dengan peredaran gambar, foto, video yang mohon maaf itu sekali lagi adalah hoax semua gitu loh. Tapi kan akhirnya masyarakat terpengaruh dengan gambar dan video itu. Itu yang sekali lagi kalau itu nanti dia menggunakan Starlink, pemerintah bagaimana bisa melakukan pengontrolan terhadap konten-konten seperti itu. Ini adalah salah satu tantangannya nih Pak. Iya, ini adalah tantangan. Dunia sudah, kembali tadi saya seperti di awal saya sampaikan, dunia sudah berubah. Kita yang harus mampu berinovasi, kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan itu. Kemajuan teknologi itu adalah satu keniscayaan. Tapi kita juga harus mampu memitigasi apa resiko-resiko yang akan muncul. Ya, ini kita Pusat Data Nasional memang sudah diretas ini Pak. Kemudian bagaimana langkah-langkah yang diambil untuk melindungi infrastruktur kritis dari ancaman cyber ini Pak? Jadi kembali lagi bahwa Lemhanas tidak juga terlalu dalam berkaitan menangani tentang peretasan Pusat Data Nasional ini. Tetapi kembali bahwa kita hanya ingin lembaga ini mengingatkan kepada kita semuanya bahwa akan bahayanya berkaitan dengan apabila kita tidak punya sense of security berkaitan dengan keamanan di dunia maya, di dunia yang serba sekarang ini sudah menggunakan dunia internet. Bisa dikatakan kalau sense of security kita masih lemah itu Pak? Ya kalau saya katakan ya seperti itu. Kalau kita punya bagus tidak akan mungkin bobol. Betul ya Pak. Iya, itu kan sederhana itu jawaban itu yang paling mungkin ya. Tapi tidak ada unsur kesengajaan ya Pak. Kalau saya tidak bisa mengatakan atau unsur kesengajaan atau tidak, tapi yang jelas memang karena kita tadi kita ini kan orang bilang kalau belum kecentok sama tembok kan kita belum tahu ternyata tembok itu keras gitu loh. Nah sama kita mungkin cek begitu data nasional kita diretas ternyata implikasinya sangat panjang dan sangat rumit. Nah oleh karena itu kan mulailah kita jadi sadar nggak bisa kita membangun seperti ini, kita harus menyiapkan paling sederhana masing-masing instansi punya backup aja. Kalau itu sudah diretas ya kita sudah punya backup. Baik, jadi itu memang harus kita hadapi bersama-sama dan itu memang suatu kenyataan yang harus kita sadari bahwa itu memang kekurangan kita. Kemudian Pak di bidang politik misalnya, apa tantangan politik terbesar yang saat ini dihadapi Indonesia? Kalau di dalam politik dalam negeri sih sebetulnya tidak ada. Kita bisa dikatakan kita aman? Aman dalam arti ini kan politik di dalam negeri dalam artian pemilu baik itu legislatif maupun pilpres berjalan dengan lancar aman. Artinya bangsa kita sudah melewati tahapan fase yang sangat baik. Artinya transisi perpindahan kepemimpinan nasional itu akan juga berjalan dengan mulus. Tidak akan ada gejolak-gejolak. Tapi kan persoalannya ada politik kita tidak hidup di Indonesia ini hidup sendirian di bumi ini. Kita di sekeliling kita ternyata juga banyak masalah. Masalah yang sederhana, contoh konflik di Laut Cina Selatan. Sekarang yang terbaru yang panas antara Cina dengan Filipina, bahkan itu sudah terjadi clash antar kapal mereka. Ini kita tidak tahu eskalasinya seperti apa. Juga konflik di sekitaran kita ada berkaitan di semenanjung Korea, Taiwan dengan China. Sekali lagi kalau itu terjadi konflik, Indonesia suka atau tidak suka pasti akan sangat terdampak. Karena pasti pasokan semua perdagangan dunia akan terganggu. Oleh karena itu ya kita akan juga pasti akan merasakan dampaknya. Jadi memang sekali lagi kita tidak bisa mengatakan dalam negeri aman, tetapi di sekeliling kita kalau kita terjadi konflik
kita juga pasti akan ikut berdampak. Itu yang saya katakan bahwa kita ini sudah interdependent, saling ketergantungan dengan negara-negara lain. Kita tidak bisa mengatakan dependent, wah saya sendirian, saya makanan saya sendiri, kemudian energi saya akan sediakan sendiri. Sementara ini pasti tidak akan mampu kita melakukan itu. Pasti kita akan ketergantungan juga dengan negara lain. Jadi memang harus kita bekerja sama, berkolaborasi, walaupun saat ini dunia juga sedang mengalami suatu perubahan-perubahan besar ini Pak. Sehingga itulah mengapa Lemhanas mengadakan atau merasa perlu adanya reaktualisasi ketahanan nasional itu Pak. Ya, kita di dalam reaktualisasi hanya kita ingin mengingatkan kembali bahwa tantangan ataupun ancaman itu kita sudah semakin kompleks. Bukan hanya wah kita dulu mengenal ancaman serangan atau serbuan konvensional dari negara asing masuk. Tidak. Seperti tadi gangguan kita berkaitan dengan kesehatan, ternyata kita tidak siap infrastruktur kita. Bahkan ini kemarin di RDP Menteri Kesehatan, karena kita kekurangan dokter jantung, kemudian ingin membuka keran dokter dari luar, itu pun ternyata banyak tantangan, banyak katakanlah protes dari. Nah ini sekali lagi kita harus bisa memberikan penjelasan kepada kita mengapa ini kita lakukan. Karena memang sekali lagi termasuk juga di bidang pangan. Kita mau tidak mau seperti daging saja, daging sapi kita lebih banyak impor dari Australia. Nah inilah yang kita ingin ke depan sebetulnya harus bisa mengatur dan memanage dengan baik seluruh kebutuhan kita, tidak terlalu ketergantungan dengan negara-negara lain sepanjang itu masih bisa dilakukan di dalam negeri. Tetapi memang ada beberapa yang tidak mungkin dilakukan di dalam negeri. Contoh sederhana, kita butuh gandum dalam jumlah besar. Gandum itu memang secara alamiahnya dia akan tumbuh di subtropis. Di negara kita yang tropis, maka kalaupun tumbuh hasilnya juga tidak akan maksimal. Nah, sehingga kita tidak juga berharap bisa menanam gandum hasilnya seperti yang ada di negara-negara subtropis. Nah, ini kan sebetulnya itulah kembali bahwa dunia tadi saling ketergantungan. Sekarang kita bayangkan, kita ini hampir semua masyarakat Indonesia pernah mengenal mie. Nggak mungkin tidak mengenal mie. Itu mayoritas kan dari gandum. Nah, ini juga bahan kalau sekali lagi ya kita mau tidak mau harus impor seperti itu. Baik, dan itu kita juga sudah ada pembatasan impor ya Pak melalui pemberlakuan tarif dan segala macam. Kemudian ada Permendak yang baru ini. Bapak, kita kembali ke tugas pokok dari Lemhanas. Ya. Nah, melihat situasi dan kondisi serta dunia yang telah berubah ini Pak, bagaimana ini Lemhanas mempersiapkan pemimpin-pemimpin bangsa ini Pak? Kami di Lemhanas ada 3 tugas pokok kami. Yang pertama kami di bidang pendidikan, mendidik calon-calon pemimpin nasional. Yang kedua di bidang pengkajian, di mana kajian-kajian kami ini adalah kami sampaikan kepada Presiden. Kemudian yang ketiga tugas kami adalah melaksanakan kegiatan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Nah, sebetulnya dikaitkan dengan ini kita juga sudah bisa masuk ke berbagai kalangan. Contohnya di pendidikan kita sudah mengingatkan kembali bahwa pentingnya tentang ketahanan nasional. Karena kalau para peserta didik pasti itu wajib. Yang penting lagi adalah di bidang pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Jadi kemarin kami sudah melaksanakan MOU dengan Sekjen KPU keterkaitan dengan kita yang memberikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan bagi anggota DPR dan DPD yang terpilih. Ini juga kami sekali lagi ingin membangun seluruh komponen bangsa ini berkaitan pentingnya tentang wawasan kebangsaan, pentingnya tentang NKRI, pentingnya kita seperti 4 konsensus bangsa ini. Ya, Bapak, bagaimana pendapat Bapak? Ternyata pemimpin-pemimpin yang menjadi pemimpin-pemimpin di Indonesia ini banyak juga yang tidak dari lulusan atau alumni Lemhanas ini Pak. Bagaimana ini Pak? Memang ini menjadi tantangan Lemhanas sejak beberapa tahun yang lalu. Banyak sekali pemimpin-pemimpin daerah itu karena sekali lagi pemimpin
di daerah maupun di nasional ini kan melalui jalur partai politik. Dulu partai-partai politik itu masih mengirimkan ikut pendidikan di Lemhanas ini untuk memberikan nama. Tapi sekarang ini mereka sudah punya sekolah partai katanya begitu, mereka sudah mendidik sendiri. Tetapi kami hanya ingin mengingatkan kembali bahwa inilah pentingnya Lemhanas untuk bisa menyatukan seluruh komponen bangsa untuk memiliki cara pandang, mempunyai visi yang sama tentang kita berkehidupan berbangsa dan bernegara. Contoh sederhana memang, jangankan pada level tingkat nasional, di tingkat daerah saja. Bupati, wali kota terpilih pun itu tidak bisa seorang gubernur dengan seenaknya ataupun dengan mudah mengatur para bupati dan wali kota. Secara hierarkis, gubernur lebih tinggi dibandingkan bupati wali kota karena merasa tadi bupati wali kota itu dipilih oleh rakyat sendiri sehingga diajak rapat pun oleh gubernur mereka bisa tidak mau datang gitu loh. Ini memang suatu hal yang mungkin bangsa ini mulai melakukan evaluasi menyeluruh. Banyak sudah laporan, apalagi kami juga melakukan pendidikan terhadap pimpinan daerah yang singkat di tempat kami. Problem itulah yang kadang-kadang disampaikan, tetapi karena sekali lagi dengan jumlah yang sebegitu banyaknya pemimpin daerah di tingkat 2, kita juga tidak bisa memberikan persamaan yang sama kepada persepsi yang sama terhadap mereka. Ini suatu tantangan sekali lagi buat kita karena mereka diatur oleh parpolnya sendiri sehingga ini yang menjadi kesulitan buat kita. Tetapi Lemhanas tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada kita tentang pentingnya bahwa kehidupan berbangsa bernegara ini berdasarkan landasan Pancasila. Apakah Lemhanas hanya sampai pada taraf mengingatkan, Pak? Ya kita sementara ini bisa mengingatkan, tidak bisa lagi kita tidak punya kewenangan lagi untuk jauh lebih dalam. Seperti contoh kita yang bisa kita lakukan seperti besok anggota DPD dan DPR terpilih kita memberikan pemantapan nilai-nilai kebangsaan. Di situ kita hanya mengingatkan bahwa anggota dewan yang terhormat yang sudah terpilih oleh rakyat ini adalah tugas-tugas Anda dan Anda ingat bahwa ini adalah negara kita dan negara kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Nanti setelah selesai kegiatan itu ternyata mereka bertugas nantinya kita tidak bisa lagi mengontrol. Tetapi kembali lagi kami tidak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh komponen bangsa tentang pentingnya kembali bahwa ketahanan nasional ini. Nah ini kebetulan kan tadi sudah dikatakan akan ada pergantian pimpinan di daerah-daerah ini, Pak. Nah kemudian mereka semua harus ikut di dalam pendidikan di Lemhanas. Kalau untuk pimpinan daerah sebenarnya belum. Kami memang sedang berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Hanya memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Satu gelombang kurang lebih sekitar hanya 35 sampai 50 orang. Padahal yang harus mengikuti pendidikan ini berapa orang? 400 sekian. 400 sekian. 400 sekian lah jumlah anggota DEP. Itu baru yang di tingkat 2 dan tingkat 2 saja, bupati dan wali kota, belum di tingkat gubernur. Di gubernur sekarang ada 38. Nah, ini juga tantangan. Kami sedang coba berkomunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri untuk memberikan, memang dulu kami P3DA itu kurang lebih sekitar 3 bulan. Kemendagri sudah menyampaikan pada kami, jangan lama lah, 3 bulan terlalu lama. Sehingga kami harus menyusun kembali kurikulumnya. Yang penting, yang pokok-pokok, kemarin sudah selesai dikaji, mungkin sekitar 1 bulan saja. Tetapi di situ hanya kembali lagi memberikan pembekalan supaya kita mempunyai sama cara pandangnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya itu sangat penting Pak, karena kita tahu kemarin banyak pemimpin-pemimpin yang terkena masalah korupsi, kemudian malah ikut judi online maupun pinjaman online. Ya ini Pak, ini apa nanti yang akan disampaikan kepada calon-calon pemimpin ini, karena Indonesia perlu keteladanan ini Pak. Jadi di dalam seperti yang kami sudah melakukan kerjasama anggota Dewan DPR maupun DPD yang terpilih, itu materinya tidak dari Lemhanas. Kami juga mengundang
dari Sekjen DPR maupun DPD itu juga memberikan penjelasan tentang tugas dan kewajiban dan hak dan kewajibannya setiap anggota dewan. Kemudian kami ngundang juga KPK bagaimana tentang pemberantasan korupsi. Kemudian kita mengundang juga semua beberapa stakeholder yang lain. Jadi di dalam kegiatan itu kami Lemhanas lah yang melakukan koordinasi. Kemudian kami yang mengatur jadwal kegiatan, tetapi narasumber itu kami ngundang seperti narkotika juga kami undang dari BNN. Jadi mereka nanti yang berbicara sesuai dengan keahliannya. Jadi sekali lagi kalau kami merasa bahwa kami bukan ahlinya ya kami undang ahlinya. Korupsi ya KPK, narkotika ya BNN, kemudian berkaitan dengan tugas-tugas itu adalah Sekjen DPD maupun Sekjen DPR nanti yang akan memberikan. Berarti kita tinggal tunggu hasilnya, jadi hasil pendidikan dari Lemhanas ini, Pak. Iya, ya kita berharap bahwa ini supaya nanti dipahami oleh anggota dewan dan apapun nanti anggota pimpinan daerah yang terpilih. Ya. Apakah ada hambatan, Pak, untuk hal-hal untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin Indonesia ini, Pak? Sementara sih dari hasil koordinasi kami tidak ada hal yang menonjol sih. Semuanya sudah selesai, sudah kita siapkan. Hanya tinggal timingnya saja, waktunya mudah-mudahan di bulan September untuk anggota DPR terpilih, sedangkan di Oktober nanti untuk anggota DPD yang terpilih. Kita harapkan semua pemimpin-pemimpin ini melalui pendidikan di Lemhanas dulu, Pak, dilemhanaskan dulu, Pak, sehingga supaya satu visi dan kedepannya Indonesia akan menjadi semakin baik. Banyak teladan-teladan dari pemimpin-pemimpin ini yang bisa diturunkan kepada anak-anak muda. Iya, betul. Ya, Bapak, apakah ada himbauan-himbauan atau yang ingin disampaikan kepada calon-calon pemimpin bangsa ini, terutama kepada generasi muda, Bapak? Sebetulnya saya hanya kembali mengingatkan kepada kita semua bahwa dunia ini sekarang sudah berubah. Tantangan yang kita hadapi sekarang dan ke depan itu semakin kompleks. Oleh karena itu kita harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu. Karena kalau kita tidak mampu beradaptasi dan kita tidak melakukan perubahan, pasti kita akan terlindas oleh zaman. Nah, oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, siapapun, bukan hanya pada generasi muda, siapapun juga yang masih cinta kepada bangsa Indonesia, maka jangan kita ego sektoral. Mari kita membangun bangsa ini berkolaborasi. Tantangan ke dunia itu semakin berat kalau kita tidak mempunyai kolaborasi, kita tidak punya kerjasama yang kuat antar elemen bangsa ini, maka kita akan kesulitan di dalam menghadapi tantangan ke depan. Baik Bapak, ini sangat-sangat bermanfaat ini Pak, terutama kita harapkan kepada calon-calon pemimpin ini yang mungkin bulan Oktober maupun ini Pak pemimpin-pemimpin daerah ini yang akan dilantik, kita harapkan bisa menjadi keteladanan. Kalau untuk anggota dewan di Oktober, nanti 1 Oktober dilantik, tetapi kalau untuk pilkada sendiri kan nanti baru di bulan November pilkadanya, jadi kemungkinan besar minggu pertama tahun 2025 mereka dilantik sebetulnya. Kalau untuk di pemilu kada. Kita harapkan mereka bisa menjadi harapan-harapan bangsa ini Pak. Oh iya, kita berharap, karena itu kita berharap juga masyarakat bisa memilih pemimpin yang berkualitas. Ya, kita ingatkan sekali lagi dunia sudah berubah dan kita harus bisa menghadapi tantangan-tantangan baru, terutama bagi calon-calon pemimpin. Kita harapkan bisa melalui satu pendidikan di Lemhanas yang dimana ini memang dipersiapkan untuk pemimpin-pemimpin bangsa masa depan sehingga Indonesia akan tetap jaya. Terima kasih Bapak Margiono dan juga terima kasih. Kembali. Salam Ika Lemhanas.